Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan juga karunia, termasuk di antaranya adalah karunia yang besar pada pagi hari menjelang siang ini kita dikumpulkan di tempat ini di Baitus Salam untuk bersama-sama mempelajari agama Allah. Salawat dan salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Tidak lupa pada kesempatan kali ini kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Yayasan Baitus Salam yang dibina oleh Al-Akh Al-Fadhil Abu Talhah hafizahullah. Semoga Allah SWT memberkahi, membalas beliau dengan balasan yang lebih baik, istiqamah, bersabar dalam membimbing kita semuanya, menyediakan fasilitas supaya kita tetap bisa belajar, supaya kita tetap terjaga keislaman dan keimanan kita di zaman yang penuh dengan godaan dan juga fitnah ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari akidah dari Imam Syafi'i. Pertama, tentunya kita mengetahui tentang pentingnya belajar akidah. Akidah artinya adalah keyakinan yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging tersebut, maka akan baik seluruh jasad. Kalau jelek, maka akan jelek seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah jantung, adalah al-qalb. Akidah atau keyakinan ada di dalam al-qalb. Tentunya di sini kita mengetahui kewajiban mengisi jantung tersebut dengan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang benar. Karena kalau diisi dengan keyakinan yang benar, akan membuahkan ibadah yang baik. Akan menjadi orang yang semangat dalam beribadah kepada Allah, menjadi orang yang takut untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Akidah yang baik akan membawa dia untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak. Kalau yang ada di dalam kalbunya adalah akidah yang sahihah. Apa itu akidah yang sahihah? Yang harus kita isi jantung kita dengan akidah-akidah tersebut, dengan keyakinan-keyakinan tersebut. Tentunya akidah yang bersumber dari sumber yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dari mana kita tahu
Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang harus ada di dalam kalbu kita masing-masing. Dahulu Nabi SAW sampaikan akidah-akidah tersebut kepada para sahabat. Mereka terima, mereka imani, mereka yakini. Setelah itu para sahabat sampaikan kepada murid-muridnya, para tabi'in, tentang masalah sifat Allah, keyakinan tentang masalah takdir, keyakinan tentang masalah sahabat, keyakinan tentang masalah ta'at waliyil amr, baik dengan ucapan ataupun dengan sikap. Para tabi'in disampaikan kepada murid-muridnya sesuai dengan yang mereka lihat, mereka dengar dari para sahabat, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di sana para ulama. Mereka tulis, mereka kumpulkan, mereka ringkas akidah-akidah tersebut di dalam sebuah tulisan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengarang kitab Al-Fiqh Al-Akbar. Al-Imam Ahmad rahimahullah menulis Usulus Sunnah. Al-Muzani, Al-Barbahari, Al-Ismaili. Dari generasi ke generasi mereka tulis, mereka sampaikan kepada murid-muridnya, mereka ajarkan, dan murid-muridnya disampaikan kepada murid-muridnya dan seterusnya, supaya akidah manusia senantiasa terjaga. Karena saat itu bermunculan aliran-aliran sesat, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, menyimpang di dalam masalah takdir, seperti orang-orang Qadariyah, menyimpang di dalam masalah sikap terhadap penguasa yang zalim, seperti orang-orang Khawarij, menyimpang di dalam masalah nama dan juga sifat, seperti orang-orang Jahmiyah, menyimpang di dalam masalah keimanan, seperti orang-orang Murji'ah. Sehingga para ulama mereka menulis, kemudian mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Sehingga tentunya kewajiban kita sekarang adalah mempelajari akidah yang sahih. Dan di antara tulisan para ulama yang berisi tentang masalah akidah adalah kitab yang insyaallah akan kita pelajari, akidah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yang dinukil oleh murid beliau Yunus Ibnu Abdul A'la Al-Misri, dan dinukil oleh ulama-ulama setelahnya. Dinukil dari Yunus Ibnu Abdul A'la oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian terus, dan di dalam sanadnya ada Al-Ukbari, sana ada Ibnul Jauzi, sampai akhirnya dinukil oleh Al-Yasufi yang meninggal dunia pada tahun 789. Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal 204. Al-Yasufi meninggal pada tahun 789. Jadi kurang lebih jarak antara keduanya sekitar 570 tahun.
dengan sanad sampai kepada Al-Imam Syafi'i. Tentunya kitab-kitab yang seperti ini yang hendaknya kita pelajari. Ya, semakin mendekati dengan zaman Nabi SAW, maka ini semakin baik untuk kita pelajari. Maka insya Allah sesuai dengan apa yang Allah mudahkan, karena waktu hanya sekitar 1 jam saja, dan kitab yang ada di depan kita ini lumayan panjang. Meskipun kita baca saja, sebenarnya tidak akan mungkin kita menyelesaikan, tapi insya Allah akan kita ringkas. Di sana ada poin-poin penting yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam kitab ini. Dan perlu kita ketahui sebelumnya bahwa di dalam masalah akidah, seluruh imam-imam madhab semuanya sama. Akidahnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i sama. Akidahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau adalah imam penduduk Kufah, dengan akidahnya Al-Auza'i, imamnya penduduk Syam, sama. Antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim sama. Mereka berbeda di dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Satunya mengatakan wajib, mengatakan sunnah. Tapi di dalam masalah akidah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang berada di atas arsy. Kewajiban untuk meyakini bahwasanya sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar. Maka dalam perkara akidah mereka semuanya sama. Silakan dibuktikan, kumpulkan kitab-kitab para ulama-ulama yang mutaqaddimin, yang mereka berbeda mazhab, Syafi'i atau Hambali, Maliki, atau dikumpulkan ucapan-ucapan imam-imam tersebut yang tersebar dalam berbagai kitab, maka akan kita dapatkan akidah mereka adalah akidah yang satu. Harusnya itu yang harus kita yakini. Kalau dalam masalah perkara-perkara ijtihadiyah, fiqhiyah, maka di sini ada keluasan, ada tenggang rasa, ada toleransi. Tidak bisa kita memaksakan semuanya harus satu. Tapi dalam masalah akidah, pokok-pokok akidah, maka semuanya harus satu. Dengan sanad beliau yaitu Al-Yasufi sampai kepada Yunus ibn Abdul A'la Al-Misri, beliau mengatakan sami'tu Aba Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'iyya. Aku mendengar Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau berkata, waqad su'ila an sifatillahi ta'ala wa ma yanbaghi an yu'mana bihi. Dan beliau telah ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang seharusnya kita imani. Kemudian faqala, maka beliau rahimahullah mengatakan, lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu ummatahu la yasa'u ahadan min khalqillahi ta'ala qamat alaihi al-hujjatu radduha li'anna al-Qur'ana nazala biha wa sahha 'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-qawlu biha. Yang pertama beliau sebutkan adalah tentang masalah akidah Imam Syafi'i di dalam masalah sifat Allah. Kenapa ini didahulukan? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah sumbernya, intinya adalah pada rukun iman yang 6.
Iman kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada nabi, kepada hari akhir, beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dan yang nomor satu adalah beriman kepada Allah. Di antara beriman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifat yang Allah miliki. Sehingga di sini disebutkan yang pertama kali adalah tentang akidah Imam Syafi'i di dalam masalah sifat. Di dalam masalah sifat-sifat Allah, dan ini adalah bagian dari beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah adalah yang paling penting dari pondasi-pondasi iman. Bagaimana akidah Imam Syafi'i di dalam masalah nama dan juga sifat Allah? Beliau mengatakan Allah punya nama dan juga sifat. Ini harus kita yakini. Allah punya nama dan juga sifat. Apa bedanya nama dan sifat? Saya punya nama saya Abdullah Rai. Ini adalah nama saya. Sifat saya adalah misalnya tinggi, atau rendah, atau sedang, atau banyak bicara, atau pendiam. Maka itu dinamakan dengan sifat. Namanya adalah Abdul Rai misalnya. Maka kita harus meyakini Allah itu punya nama. Dalilnya firman Allah, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Berarti Allah punya nama. Makanya dalam Al-Quran ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Seorang yang beriman harus meyakini Allah punya nama. Apakah dia harus hafal? Tidak. Tidak harus dia hafal. Bahkan seandainya seseorang ditanya, sebutkan satu dari nama-nama Allah. Kemudian ketika ditanya dia tidak tahu. Itu ada tulisan la adri gitu ya. La adri, saya tidak tahu. Maka kita katakan, dan dia memang belum belajar, dia taunya Allah gitu saja. Disuruh menyebutkan nama Allah, dia tidak tahu. Maka ini tidak sampai dia berdosa. Apalagi dikatakan dia keluar dari agama Islam. Tetapi dia harus paham, harus menyadari bahwasanya Allah punya nama. Allah punya nama. Dia harus meyakini bahwasanya Allah punya nama. Masalah dia tidak hafal nama-nama tersebut, maka ini perkara yang lain. Yang berbahaya kalau sampai mengingkari, sebagaimana orang-orang Jahmiyah mengingkari Allah punya nama. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama. Mengingkari nama-nama Allah. Maka ini yang berbahaya. Kemudian yang kedua adalah wasifatun, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Dan sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang sempurna. Mencapai puncak kesempurnaannya. Allah memiliki sifat ilmu, mencapai puncak kesempurnaan. Allah SWT memiliki sifat besar, mencapai puncak kesempurnaan. Allah memiliki sifat al-hilm, penyantun, sampai kepada puncak kesempurnaan. Seluruh sifat Allah yang Allah miliki mencapai kesempurnaan. Maka wajib bagi kita untuk meyakini yang demikian. Meskipun terkadang kalau kita disuruh sebutkan 5 sifat Allah, termenung, tidak tahu apa yang harus dia jawab. Tapi dia yakin Allah punya sifat. Dan para ulama menjelaskan ini adalah kadar minimal. Termasuk di antara kadar minimal di dalam beriman kepada Allah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan juga
sifat. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ja'a biha kitabuhu, datang dengannya Al-Quran. Dari mana kita mengetahui nama dan juga sifat Allah? Ya dari wahyu. Allah tidak mengajarkan tentang nama dan juga sifatnya lewat mimpi manusia, atau disuruh masing-masing untuk berfikir, masing-masing untuk merenung. Tidak. Allah SWT mengenalkan dirinya, menyebutkan nama dan juga sifatnya melalui wahyu. Terkadang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin mengetahui nama dan juga sifat Allah, baca Al-Quran. Di situ Allah SWT menyebutkan di antara nama dan juga sifatnya. Atau melalui hadis-hadis Nabi SAW, yang juga merupakan wahyu dari Allah. Tentunya di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa akhbara biha nabiyyuhu ummatahu. Dan Nabi SAW mengabarkan umatnya, yaitu di dalam hadis-hadis beliau. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya untuk mengenal Allah, nama dan juga sifatnya, ini harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga para ulama mengatakan masalah nama dan juga sifat ini adalah tauqifiyah, terima jadi, tidak boleh kita mengarang-arang. Kemudian beliau mengatakan la yasa'u ahadan min khalqillahi qamat 'alaihi al-hujjatu radduha. Tidak boleh, kata Imam Syafi'i, tidak boleh bagi seseorang di antara makhluk Allah yang sudah tegak atasnya hujjah menolak sifat tersebut. Ini enggak boleh. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian dia mengatakan Allah tidak beristiwa. Ini hujjah sudah tegak. Ini Allah yang mengatakan. Dan dia lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Mengatakan bahwasanya Allah beristiwa, kemudian kita berani mengatakan Allah tidak beristiwa. Allah mengatakan amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Itu Allah. Kemudian berani seseorang mengatakan Allah di mana-mana. Imam Syafi'i mengatakan la yas'u ahadan min khalqillahi qamas 'alaihi al-hujjatu radduha. Orang yang sudah tegak baginya hujjah tidak boleh menolaknya. Tidak boleh dia mentaktil. Lianna al-Qur'ana nazala biha wa sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaulu biha. Karena Al-Qur'an turun dengannya dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang itu ada dalam Quran, sahih di dalam hadis, tidak boleh seseorang menolak sifat tersebut, mentaktil, mengingkari. Ini bukan adab terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah dialah yang lebih tahu tentang dirinya, dan Nabi SAW adalah orang yang paling tahu tentang diri Allah daripada manusia. Bahkan di sini beliau mengatakan, apabila fa in khana Allah ba'da thubutil hujjah alaihi bihi fa huwa kafirun. Barang siapa yang mengkhianati Allah setelah tegak hujjah tersebut, maka dia telah keluar dari agama Islam. Subhanallah. Maksudnya adalah sudah tahu itu adalah sahih, benar di dalam Al-Quran, kemudian dia mengingkari. Padahal sudah tegak hujjah, tidak ada alasan. Bukan orang yang bodoh. Kemudian dia mengingkari nama dan juga sifat Allah, semuanya, maka ini bisa keluar dari agama Islam. Sehingga orang-orang Jahmiyah, dinukil dari banyak salaf, mereka mengatakan Al-Jahmiyatu kufar. Orang-orang Jahmiyah, mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam, karena parah mereka mengingkari nama dan juga sifat Allah.
Bahkan ada di antara mereka, kalau tidak salah, Jahm ibn Safwan, dan dia adalah muasisnya. Itu dinukil darinya, bahasanya dia mengatakan, lawadittu anni ahukku minal mushaf ar-Rahmanu ala arsy istawa. Sungguh-sungguh aku berkeinginan, berniat untuk menghilangkan dari mushaf firman Allah Azza wa Jalla ar-Rahmanu ala arsy istawa. Sampai punya niat yang busuk, niat yang sangat jelek, ingin menghapuskan firman Allah Azza wa Jalla ar-Rahmanu ala arsy istawa dari mushaf. Sehingga seperti yang tadi kita katakan, dan ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di sini, orang yang mengkhianati Allah setelah tegaknya hujjah, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Tapi sebaliknya, fa amma qabla thubutil hujjati alaih min jihatil khabar fa ma'dzurun bil jahal. Tapi barang siapa yang mengingkari itu sebelum ditegakkan hujjah. Ada sebagian orang yang dia mengingkari sebagian nama atau sebagian sifat, tapi belum ditegakkan hujjah, belum dijelaskan, belum disampaikan. Maka beliau mengatakan fa ma'dzurun bil jahl, orang yang demikian diberikan udzur karena kebodohannya. Ya, ini termasuk perkara yang penting. Ada sebagian orang ikut-ikutan saja. Ya, dia ikut-ikutan mengingkari sifat, mengingkari nama, dan dia adalah orang yang jahil. Maka tentunya orang yang seperti ini tidak bisa disamakan. Dan betapa banyak orang yang demikian. Ya, di sekitar kita mungkin ditanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Atau dia mengingkari istiwa Allah. Atau dia mengingkari sifat nuzul, mengingkari sifat tangan. Hanya adanya syubhat. Banyak orang-orang yang ada di sekitarnya yang memang keyakinannya seperti itu. Sehingga dia menganggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang sahih. Menganggap sebagian besar kaum muslimin berpendapat seperti itu. Padahal dia dalam keadaan bodoh tentang agamanya. Tentu yang sepertinya tidak kita samakan, ya kita ajarkan, kita sampaikan bahwasanya yang benar adalah kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya berupa nama dan juga sifat, tanpa kita menyerupakan nama dan juga sifat tersebut dengan sifat makhluk. Kemudian di sini beliau menyebutkan contoh-contohnya sifat yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis yang harus kita yakini, seperti misalnya mendengar, melihat. Allah SWT punya tangan, Allah SWT punya wajah, Allah SWT memiliki qadam, yaitu kaki. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwasanya Allah tertawa, dan disebutkan dalilnya oleh beliau, dan bahwasanya Allah turun. Allah SWT memiliki mata, Allah SWT memiliki asabi', jari-jari. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sifat-sifat tersebut dan sebagian disebutkan di antara dalil-dalilnya. Karena beliau mengikuti Al-Quran dan juga hadis. Jadi Imam Syafi'i sendiri menetapkan sifat-sifat tersebut. Sementara banyak orang yang intisab, menisbahkan dirinya kepada Imam Syafi'i, tetapi ternyata akidah yang dia miliki tidak sama dengan akidah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Tadi yang disinggung oleh Abu Talhah, justru mereka mengatakan bahwasanya dalam masalah akidah mereka adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Pertanyaan besarnya, kenapa mereka tidak mengambil akidahnya dari Imam Syafi'i? Apakah Al-Imam Syafi'i begitu bodohnya tentang masalah akidah sehingga
mereka tidak mengambil akidahnya dari Imam Syafi'i. Kalau memang beliau adalah orang yang jahil tentang masalah akidah yang merupakan perkara yang penting dalam agama ini, bagaimana orang yang jahil tentang masalah akidah diambil ilmunya? Masalah yang paling penting dalam agama saja dia tidak tahu, salah, menyimpang, bagaimana diambil ilmunya? Dan tadi sudah sebutkan di awal, akidah yang ada di dalam keyakinan kita berpengaruh pada zahir, pada akhlak, pada ibadah. Kalau memang Imam Syafi'i adalah orang yang bodoh tentang masalah akidah, pasti akan berpengaruh kepada keilmuannya, pada ibadahnya, pada akhlaknya. Untuk apa orang yang seperti itu diambil ilmunya? Berarti ya, jangan mengikuti Imam Syafi'i juga dalam masalah yang lain. Itu konsekuensi dari ucapan mereka. Adapun kita, alhamdulillah, Allah SWT memberikan taufik dan juga hidayahnya. Kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i, dan itulah yang kita ambil akidahnya, berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Malik juga demikian, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Bukhari dan lain-lain. Mereka memiliki akidah yang sama. Sebagaimana kita mengambil dari mereka masalah akidah, kita juga mengambil dari mereka masalah-masalah yang lain. Kemudian di antara yang beliau sebutkan di sini adalah tentang keyakinan wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah akidah, beliau menyebutkan beriman dengan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Kemudian yang kedua, di antara yang beliau dinukil oleh Yunus ibn Abdul Ala al-Misri dari al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau rahimahullah, di antara keyakinan beliau adalah wajibnya ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاتِّبَاعِ رَسُولِهِ وَقَبُولِ قَوْلِهِ وَالْقُدْوَةِ بِهِ. Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul dan menerima ucapan beliau, meneladani beliau. Maka kita pun juga demikian. Dan ini berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Dan beliau mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigit sunnah tersebut dengan gigi geram kalian. Berarti bukan sunnah yang lain yang kita ikuti, bukan budaya, uruf, kebiasaan, adat istiadat. Tapi menurut Imam Syafi'i wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lita'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Dan ini menunjukkan larangan untuk membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini. Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk orang yang keras, kencang dalam memerangi bid'ah di dalam agama. Prinsip beliau adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya setelahnya, di antara ucapan beliau adalah fa'allamana luzuma kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah wa tariqi jama'atil muslimin wa tarkal ikhtira'i wal ibtida'. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya dan jalan jamaahnya kaum muslimin.
dan meninggalkan al-ikhtira'i wal ibtida'. Meninggalkan bid'ah di dalam agama. Ini ucapan Imam Syafi'i. Kemudian di antara akidah beliau yang dinukil di dalam kitab ini adalah bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah. Beliau mengatakan, "Faminas sunnah an yu'taqada fil qalb anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq." Ini ucapan Al-Imam Syafi'i. Di antara sunnah, di antara akidah, karena di antara makna sunnah adalah akidah, diyakini di dalam hati bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah. Itu bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan Jibril, tapi itu adalah ucapan Allah. Keluar pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala. Didengar oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah kalamullah. Meskipun dibaca oleh Jibril, dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabat membacakannya kepada yang lain sampai hari ini. Kita membaca Al-Quran, kita baca untuk diri sendiri maupun di hadapan orang lain, maka dia tetap sebagai kalamullah. Tidak berubah. Kita hanya sekedar membaca saja. Yang kita baca adalah kalamullah. Bukan berarti kalau kita membaca Al-Quran, Alif Lam Mim, kemudian dikatakan bahwa Alif Lam Mim adalah ucapan kita. Tidak. Itu adalah tetap ucapan Allah, kita hanya sekedar sebagai membaca. Makanya beliau mengatakan makru'an wa mahfudhan wa maktuban wa masmu'an wa matluwan. Baik itu dalam keadaan dibaca atau dia dihafal oleh orang yang menghafal, maka yang dihafal itu adalah kalamullah, Al-Quran. Wa maktuban atau dia ditulis, yang ditulis dalam mushaf itu adalah kalamullah, bukan ucapan manusia. Wa masmu'an atau dia didengar. Ada seorang qari, seorang imam, dia membaca Al-Quran, maka yang kita dengar itu adalah kalamullah. Sehingga dahulu dikatakan al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Kalau ada seorang qari sedang membaca dan kita mendengar suaranya, maka yang ucapan tersebut, kalamnya adalah kalamullah, itu adalah ucapan Allah. Tapi suaranya suara siapa? Suara qari. Itu suara si fulan, suara si fulan. Itu adalah suaranya Syekh Abdul Basit, itu suara dari Syekh Soleh Budair misalnya, atau Syekh Sudes. Itu suara beliau. Tapi kalamnya kalam siapa? Kalamullah. Jadi siapapun yang membaca dia adalah kalamullah. Yang dihafal oleh manusia, oleh para huffaz, para hafidh itu adalah kalamullah. Berarti keyakinan beliau bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Karena kalam ini adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Allah dengan nama dan juga sifatnya adalah Al-Khaliq. Allah dengan nama dan juga sifatnya adalah Al-Khaliq. Jadi sifat Allah bukan makhluk. Keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i seperti keyakinan Ahlus Sunnah yang lain, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Berbeda dengan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahasanya Al-Quran adalah makhluk. Nah, inilah yang kita yakini, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, disebutkan oleh beliau di sini, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Apabila adalah seorang
ada seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, lindungi dia sampai dia mendengar kalam Allah. Maksudnya adalah mendengarkan Al-Quran yang kamu baca atau dibaca oleh salah seorang di antara para sahabatmu. Karena banyak orang di luar Islam, ketika dia mendengar Al-Quran saja, sekedar mendengar, itu menjadi sebab hidayah bagi dirinya. Apalagi orang-orang Arab dahulu, mereka memahami isinya. Yang mereka sudah tahu syair dengan berbagai jenisnya, ketika mereka membaca Al-Quran tahu ini bukan ucapan manusia, ini bukan syair ini. Sehingga banyak di antara mereka mendengar Al-Quran dan menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Sampai dia mendengar kalam Allah, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan ucapan manusia. Dan kalau itu adalah firman Allah, berarti dia adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Di antara akidah yang beliau sebutkan di sini adalah meyakini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'taqidu anna afdalan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, thumma Uthman Dzun Nurain, thumma Ali Ar-Ridha, ridwanullahi alaihim ajma'in. Beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, dan kami meyakini bahwasanya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq. Sebaik-baik manusia secara umum adalah para nabi dan juga para rasul. Setelah para nabi dan juga para rasul, yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini yang diyakini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berbeda dengan keyakinan sebagian seperti Ar-Rafidhah, Syiah, Ar-Rafidhah, yang justru mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq adalah kafir, sejelek-jelek manusia. Kemudian menggelari keduanya dengan gelar-gelar yang tidak baik, dikatakan mereka adalah taghut, mereka adalah taghut dan juga jibatun. Dan mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka laknat, kebencian kepada Abu Bakar dan juga Umar. Tidak menamakan anak-anak mereka dengan Abu Bakar dan juga Umar, meyakini bahwasanya keduanya telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah keyakinan orang-orang di luar Ahlus Sunnah, keyakinan Rafidhah. Adapun Ahlus Sunnah, maka mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling baik setelah para nabi dan juga para rasul. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan." Seandainya aku boleh mengangkat seorang manusia sebagai kekasihku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Pernah ditanya beliau oleh sebagian sahabat, karena Nabi SAW banyak sahabatnya, bergaul baik dengan para sahabatnya. Ada yang penasaran, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilai?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Karena kalau sampai seseorang menjadi orang yang dicintai dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW, tentunya ini adalah kebanggaan, kenikmatan yang luar biasa. Ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Beliau mengatakan Aisyah. Orang yang paling saya cintai adalah Aisyah, istrinya. Subhanallah. Dicintai oleh sebaik-baik manusia, radhiyallahu ta'ala anha. Ketika beliau menyebutkan nama wanita istrinya,
Maka sahabat ini menyebutkan maksudnya adalah dari laki-laki wahai Rasulullah. Wa minar rijal, dari laki-laki siapa yang paling kau cintai? Qala abuha, yang paling aku cintai adalah bapaknya, ayahanda Aisyah radhiyallahu taala. Karena memang Abu Bakar As-Siddiq semenjak dahulu, awal beliau diutus menjadi seorang nabi, beliau yang pertama kali di antara yang beriman, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat manusia mendustakan. Beliau bantu dengan hartanya, beliau bantu dengan kedudukannya. Ketika Nabi SAW di Mekah, senantiasa bersama Nabi SAW. Ketika hijrah pun menemani Nabi SAW. Dan ketika di Madinah, tidak pernah meninggalkan Nabi SAW. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Nabi SAW pernah mengabarkan, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar itu berada di dalam surga. Bagaimana kemudian dikatakan beliau adalah jelek-jelek manusia, atau dikatakan bahwasanya beliau adalah penduduk neraka, atau beliau adalah taghut? Bagaimana Allah menjadikan kekasih Nabi SAW atau orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah penduduk neraka? Ini celaan terhadap Nabi SAW. Bagaimana beliau menjadikan orang yang paling dicintai adalah penduduk neraka. Kemudian setelahnya adalah Umar Al-Faruq. Ini juga termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Setelah dia masuk Islam, dan Islamnya beliau adalah membawa perubahan bagi kaum muslimin saat itu. Yang sebelumnya mereka dalam keadaan takut menampakkan keislamannya. Setelah Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu, maka mereka pun berani untuk menampakkan keislamannya. Dan senantiasa bersama Nabi SAW ketika di Mekah, ketika beliau di Madinah, dan seluruh peperangan Nabi SAW beliau mengikuti. Maka beliau adalah sebaik-baik manusia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi SAW juga mengatakan, wa Umaru fil jannah, dan Umar berada di dalam surga. Kemudian Uthman, kemudian Ali, dan mereka adalah para khulafaur rasyidin. Urutan keutamaan mereka sesuai dengan urutan kekhilafahan mereka. Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali. Maka yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antara yang beliau sebutkan di sini adalah keyakinan dengan takdir. Wa na'taqidu anna al-khaira wasyarra min Allah. Dan kami, kata beliau, meyakini bahwasanya kebaikan dan juga kejelekan adalah berasal dari Allah. Al-khairu bi amrihi wa qada'ihi wa iradatihi wa masyiatihi wa hukmihi wa ilmihi wa mahabbatihi wa ridha. Apa yang Allah takdirkan terkadang berupa al-khair, berupa kebaikan yang dicintai oleh manusia. Nikmah, keluasan rezeki, kesehatan. Kita semua cinta yang seperti itu. Maka kebaikan tersebut adalah dengan perintah Allah. Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki. Dan Allah mengetahui. Dan Allah mencintai. Termasuk diantaranya adalah hidayah. Itu termasuk bagian dari al-khair. Allah mencintai. Wa syarru bi iradatihi wa qadarihi wa qada'ihi wa masyiatihi wa hukmihi wa ilmihi wa laysa bi amrihi wala bi ridahi wala bi ridahu wala bi mahabbatihi. Adapun kejelekan, seperti misalnya kemaksiatan, maka itu adalah dengan takdir Allah, tetapi Allah tidak meridai, Allah tidak mencintai kemaksiatan tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi hidayah dengan takdir Allah dan Allah mencintai. Adapun kesesatan, maksiat, itu adalah dengan takdir Allah, tetapi Allah tidak mencintai. Tidak semua yang ditakdirkan oleh Allah terjadi di dunia kemudian pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini maksiat adalah dengan takdir Allah, tetapi Allah tidak mencintai kemaksiatan. Kita menuntut ilmu di tempat ini, itu adalah sebuah amal soleh, ditakdirkan oleh Allah, dan Allah mencintai amalan tersebut. Dan tidaklah tersesat Qadariyah dan juga Jabriyah, kecuali sebabnya adalah karena mereka tidak memahami tentang dua iradah ini, yaitu iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Menganggap bahwasanya seluruh yang diciptakan oleh Allah pasti dicintai. Sehingga orang-orang Jabriyah ketika mereka melakukan kemaksiatan, mencuri, berzina, berhujah ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah, berarti Allah cinta dengan perbuatan ini. Itu orang-orang Jabriyah. Maka beliau mengingatkan di sini tentang keharusan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Jangan seperti orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah yang menciptakan perilaku manusia. Mereka meyakini Allah yang mencipta manusia, tetapi ketaatan dan juga kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia bukan dengan takdir Allah, bukan dengan kehendak Allah. Jadi seorang salat itu bukan dengan takdir Allah, kata mereka. Orang melakukan kemaksiatan juga bukan dengan takdir Allah. Siapa yang menciptakan itu? Ya manusia itu sendiri, kata mereka. Maka ini adalah keyakinan yang berbahaya. Kalau sampai mengatakan bahwasanya perilaku manusia, mereka yang menciptakan diri, menciptakan perilaku tersebut sendiri, maka ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha khaliqun kulla sani'in wa san'atah. Sesungguhnya Allah, dialah yang menciptakan setiap yang melakukan dan perilakunya. Menciptakan kita dan apa yang kita lakukan. Dan yang kita lakukan terkadang berupa ketaatan, terkadang berupa kemaksiatan. Ini akidah Imam Syafi'i. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu. Termasuk diantaranya adalah perilaku manusia. Dan beliau menyebutkan di sini nukilan sebuah hadis yang mengatakan Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Orang-orang Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Orang-orang Qadariyah seperti tadi mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan kita yang menciptakan perilaku kita sendiri. Berarti meyakini di sana ada dua pencipta. Dan orang-orang Majusi meyakini ada dua pencipta juga, menciptakan kebaikan dan juga menciptakan kejelekan. Mereka bedakan. Adapun ahlu sunnah, seorang muslim, meyakini sebagaimana firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Orangnya maupun apa yang dia lakukan. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Meskipun hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama sebagai hadis yang tidak sahih. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah hadis yang maudhu'. Tapi maknanya benar. Ya, bahwasanya orang-orang Qadariyah sifat mereka seperti orang-orang Majusi yang meyakini adanya dua pencipta. Di antara yang beliau sebutkan di sini, keyakinan bahwasanya tidak boleh kita memastikan bahwasanya seseorang adalah pasti masuk ke dalam surga. Seorang muslim kemudian menyebutkan namanya si fulan bin fulan, pasti dia adalah penduduk surga. Atau seorang muslim yang dia melakukan kemaksiatan, dikatakan pasti dia masuk ke dalam neraka. Ini tidak boleh.
Beliau mengatakan, wa na'taqidu annahu la yajuzu an yushhada ala ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala narin illa man syahida Allah Ta'ala wa rasuluhu. Kita meyakini bahwasanya tidak boleh disaksikan atas seseorang sebagai seseorang di antara ahli kiblah, maksudnya adalah seorang muslim, dengan surga dan tidak pula dengan neraka kecuali yang telah disaksikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Berarti kalau misalnya di sana ada kabar di dalam Al-Quran seseorang masuk ke dalam neraka, seperti misalnya siapa? Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah mengabarkan Fir'aun akan masuk ke dalam asyaddal 'adzab. Bagaimana keyakinan kita? Ya, kita memastikan Fir'aun pasti masuk ke dalam neraka. Dari mana? Allah yang memastikan. Dan Allah yang punya surga dan juga neraka. Contoh yang lain, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Allah yang mengabarkan. Maka kita katakan pasti Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Atau dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya seseorang masuk ke dalam surga. Seperti tadi misalnya Nabi SAW mengatakan Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Uthmanu fil jannah wa Aliyun fil jannah. Uqasyah ibn Mihsan pernah meminta kepada Nabi SAW supaya termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum, engkau adalah termasuk mereka. Maka sebagai seorang muslim, kita bisa memastikan Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, dan seluruh 10 sahabat yang disebutkan dalam hadis tadi dikabarkan masuk ke dalam surga, mereka pasti masuk ke dalam surga. Dari mana kita berani mengatakan demikian? Karena kita melihat, mendengar Nabi SAW mengabarkan demikian. Illa man syahidallahu ta'ala wa rasuluhu. Kecuali orang yang disaksikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Bahkan beliau mengatakan, fa'alaihi ayyashhada annahu fin nari kal kufar wal munafiqin. Maka wajib baginya untuk bersaksi bahwasanya orang tersebut termasuk penduduk neraka kalau memang sudah disaksikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Seperti orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Maksudnya adalah secara umum kita katakan orang yang meninggal dalam keadaan kafir, orang yang meninggal dalam keadaan nifak yang besar, maka dia masuk ke dalam neraka. Secara umum saja. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyaksikan yang demikian. Kalau disebutkan namanya, baru kita sebutkan namanya juga. Adapun selain mereka, ya, orang Islam biasa, tidak ada di sana dalil yang menunjukkan secara pasti dia masuk ke dalam surga, meninggal dunia, maka tidak boleh kita mengatakan si fulan adalah penduduk surga. Karena tidak ada di sana dalil yang memastikan demikian. Kita tidak tahu dari hakikat urusannya, akhir dari perkaranya. Dia meninggal di atas apa, kita tidak tahu secara pasti. Maka yang kita lakukan adalah yurja lil muhsin. Itu yang kita berharap dari orang yang berbuat baik. Artinya, kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia, ya kita katakan semoga beliau masuk ke dalam surga. Masya Allah, dia seorang muslim, sholat bersama kita, kemarin dia berhaji, kemarin juga dia berpuasa, menjaga sholatnya. Maka kita katakan semoga beliau termasuk penduduk surga. Itu boleh. Tapi memastikan dia pasti penduduk surga tidak boleh. Demikian pula memastikan
seorang yang berbuat kefasikan, dia pasti masuk ke dalam neraka juga tidak diperbolehkan. Tapi mengatakan dikhawatirkan. Kita ingin menasihati orang, dikhawatirkan si fulan yang dia meninggal dalam keadaan berzina, dikhawatirkan dia masuk ke dalam neraka dengan sebab dosanya tersebut. Tapi memastikan dia pasti diazab, pasti dia masuk ke dalam neraka, maka ini tidak boleh yang demikian. Di antara yang boleh sebutkan di sini adalah meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di akhirat. Beliau mengatakan wa na'taqidu anna Allah Ta'ala yarahul mu'minuna fil akhirati wa yanzuruna ilaihi ta'ala. Dan kami, bukan hanya beliau saja, ini adalah keyakinan ahlu sunnah secara umum, kami meyakini bahwasanya Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di akhirat. Dan mereka akan melihat kepada Allah, yaitu dengan mata-mata mereka. Kemudian beliau mendatangkan dalilnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus, bagi orang-orang yang berbuat baik maka dia mendapatkan surga dan juga tambahan. Qila al-husnal jannatu wa ziyadatu an-nadharu ila wajhi. Al-Imam Syafi'i mengatakan, dikatakan, maksudnya adalah tafsirnya, yang dimaksud dengan al-husna adalah surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna ini adalah nama lain dari surga. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, al-husna adalah yang paling indah, yang paling baik. Dan surga itu adalah tempat yang paling indah. Sehingga dia namanya adalah al-husna. Wa ziyadatun, dan bagi mereka tambahan. Yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah. Dan ini telah dinukil dari banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kalau tidak salah dari Hudzaifah bin Yaman dan juga yang lain. Nukilan yang banyak dari para sahabat, para salaf, bahwasanya dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keyakinan Imam Syafi'i. Bagaimana caranya? Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang jelas, orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di dalam sebuah hadis, dan ini juga dinukil oleh Al-Imam Syafi'i di sini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri laisa dunahu hijabun wala tudhammuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Laisa dunahu hijab, yang cerah, tidak ada di sana awan. Kalian tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Dan saat itu para sahabat melihat bulan, masing-masing mereka melihat bulan, tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira, kalian akan melihat Allah sebagaimana sekarang kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Al-Imam Syafi'i meyakini bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian pengikut beliau atau menisbahkan kepada beliau ragu-ragu dalam masalah ini. Sebagian mengatakan bahwasanya kita akan melihat Allah, lakin la min makan. Yura la min makan, kata mereka. Akan dilihat Allah tetapi bukan dari satu tempat. Ya, ini menambah-nambah. Imam Syafi'i tidak mengatakan yang demikian. Meyakini bahwasanya kita akan melihat Allah. Bagaimana caranya? Itu adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita akan melihat Allah dengan mata kita sendiri.
Dan dikhawatirkan orang yang mengingkari keyakinan ini, dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Sehingga dikatakan man ankara karamatan lam yanalha. Barang siapa yang mengingkari sebuah karamah, sebuah kemuliaan, dikhawatirkan dia tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemudian di antara akidah yang boleh sebutkan, wa na'taqidu sam'a wa ta'ata lil imam. Dan kami meyakini kewajiban mendengar dan taat kepada imam. Dan imam yang dimaksud adalah pemerintah, penguasa kaum muslimin. Baik dinamakan sebagai seorang raja, atau khalifah, atau presiden. Yang jelas tugas dia adalah menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Beliau mengatakan, kami meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada imam. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri kalian. Dan ulul amri di antara maknanya adalah al-umara, al-ulama. Beliau mengatakan, qila ulul amri al-khulafa'u wal umara'u wal fuqaha. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulul amri di sini adalah para khulafa, para pemerintah dan juga para fuqaha. Ada dua makna. Yang jelas pemerintah masuk di dalam makna ulul amri. Sehingga Ahlussunnah meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah dan juga penguasa. Bahkan Nabi SAW di dalam sebuah hadis menyebutkan, wa in kana 'abdan habasyian. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya kedudukannya lebih rendah daripada orang yang merdeka. Seandainya qaddarallah dia adalah menjadi seorang pemimpin kita, penguasa kita, yang sebelumnya kita menyuruh dia, memerintah dia, dia yang membantu kita, dia yang menjadi driver kita. Kemudian ternyata qadarullah dia menjadi seorang pemimpin, ya kita harus mendengar dan taat kepada beliau. Sekarang dia gantian memerintah kita, harus kita dengarkan dan kita taati. Tidak boleh kemudian kita sombong atau memberontak dan tidak mau mendengar dan taat kepada beliau. Kemudian tentunya mendengar dan taat di sini adalah dengan mendengar dan taat yang terbatas, yaitu di dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, tidak bertentangan dengan syariat. Karena Nabi SAW mengatakan, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam kebaikan. Dan beliau SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Jadi kalau di sana ada 5 aturan yang berasal dari penguasa, satu di antaranya adalah bertentangan dengan agama, 4 sesuai dengan agama. 1 bertentangan dengan agama, 4 tidak bertentangan dengan agama. Maka kewajiban seorang ahlu sunnah mentaati di dalam 4 perkara. Adapun yang 1 perkara tidak boleh dia taati. Adapun orang-orang Khawarij, ketika mereka melihat satu kesalahan yang dimiliki oleh pemimpin, maka total semuanya dia tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa. Itu bedanya Ahlus Sunnah dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka memberontak kepada penguasa karena kezaliman, karena kefasikan yang dilakukan. Adapun Ahlus Sunnah mereka mendengar dan taat kepada penguasa selama penguasa tersebut adalah seorang muslim di dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang terkadang ada orang yang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, tapi dia menjadi orang yang pertama dalam merongrong pemerintah, melakukan demonstrasi,
mencela penguasa. Jauh dari apa yang diyakini dan dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama ahlu sunnah yang lain. Wa na'taqidu wujuba sholati ala kulli man mata min ahli al-qiblah illa al-mubtadi'ah. Lianna wujuba sholati fardun ala al-kifayah. Dan kami meyakini, kata Imam Syafi'i, wajibnya menyolatkan untuk orang yang meninggal dunia dari kalangan ahlul qiblah. Maksudnya orang Islam. Kalau ada orang Islam yang meninggal dunia, maka kami meyakini bahwasanya itu adalah suatu yang wajib. Dan maksudnya adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Kalau ada yang sudah melakukannya, maka gugur bagi yang lain. Tapi kalau sampai orang Islam tidak ada yang menyolatkan orang tadi, dosa semuanya. Ini namanya fardu kifayah. Illal mubtadi'ah, kecuali orang yang mubtadi'. Maksudnya adalah orang yang mengada-ngada di dalam agama. Ini menunjukkan bahwasanya beliau membenci ahlul bidah. Membenci orang yang suka mengada-ngada di dalam agama. Sampai beliau mengatakan wajib menyolati ahlul kiblah kecuali mubtadi'ah. Dan maksudnya wallahu taala alam di sini adalah orang yang beliau adalah seorang tokoh ahlu sunnah yang dicontoh, diteladani, dilihat oleh kaum muslimin. Maka orang seperti beliau, kalau di sana ada mubtadi'ah yang meninggal dunia, jangan beliau menyolatkan mubtadi'ah tersebut. Adapun yang lain, orang Islam yang lain, maka silahkan mereka menyolati. Karena dia adalah seorang muslim. Meskipun dia adalah seorang mubtadi', tapi dia tetap sebagai seorang muslim. Maka di antara haknya adalah disolatkan. Tapi seorang tokoh yang dia diteladani, dan ini supaya memberikan peringatan kepada yang lain. Bahwasanya bid'ah ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama ini. Sehingga seorang tokoh Ahlussunnah, seorang ulama, dia tidak menyolatkan supaya menjadi peringatan bagi yang lain. Adapun yang lain, orang-orang awam biasa, maka silakan mereka menyolatkan. Karena sesungguhnya kewajiban salat adalah fardun 'alal kifayah. Itu adalah sesuatu yang fardu kifayah. Jadi meskipun dia adalah mungkin dia pelaku maksiat, ya orang yang berzina meninggal dunia, atau dia adalah orang yang minum khamar meninggal dunia, selama dia adalah seorang muslim, kita menyolatkan. Ya, kita doakan dengan ampunan. Semoga Allah SWT mengampuni dan seterusnya. Tapi tokoh, ya, yang dia diteladani supaya menjadi teladan bagi yang lain atau supaya diambil peringatan dari yang lain, maka jangan dia menyolati. Dan dahulu Nabi SAW pernah menolak untuk menyolati seorang sahabat yang punya apa? Hutang. Bukan berarti dia tidak muslim, tidak. Tapi ini menjadi peringatan bagi yang lain. Waduh, kalau saya mati tidak disolatkan oleh Nabi bagaimana? Kalau saya mati tidak disolatkan oleh orang yang soleh bagaimana? Padahal yang namanya ulama diharapkan ketika dia mendoakan, solat kemudian dia mendoakan, ini doanya mustajab, akan diampuni dosanya. Sehingga seorang takut untuk melakukan kezaliman, melakukan kefasikan. Di antara yang boleh sebutkan di sini, wa na'taqidu anna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailatin kaifa syaa wa kama syaa tasliman. Dan kami meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Subhanallah. Al-Imam Syafi'i meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam sesuai dengan kehendak Allah. Kaifa syaa, sesuai dengan kehendak Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan yanzilu rabbuna, dan beliau sebutkan di sini dalilnya, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Rabb kami, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah.
Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosanya. Beliau meyakini bahwasanya Allah turun ke langit dunia setiap malam sesuai dengan kehendaknya. Ada caranya. Cuma caranya kita tidak tahu. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kehendak Allah. Yang jelas, Nabi SAW mengabarkan Allah turun. Maka kita yakini Allah memiliki sifat ini dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah SWT. Tidak sama dengan cara yang dilakukan oleh makhluk. Sehingga tidak ada pertanyaan, kalau Allah turun setiap hari di sepertiga malam yang terakhir, padahal yang namanya sepertiga malam terakhir berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dia mengatakan berarti Allah turun terus dong. Karena sepertiga malam yang terakhir di sini, kemudian berpindah ke sana, berpindah ke sana. Pertanyaan ini tidak perlu muncul, karena pertanyaan ini muncul ketika di dalam benak kita meyakini bahwasanya turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Yang antum bayangkan itu adalah turunnya makhluk. Tapi kalau dari awal kita sudah diajarkan laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, ya sudah. Allah turun sesuai dengan kehendaknya. Atau ada pertanyaan, berarti kalau Allah turun, arsy-nya kosong dari Allah dong. Padahal antum mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Itu muncul ketika kita sudah membayangkan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Tapi kita sudah dari awal mengatakan istiwa sesuai dengan keagungannya, turunnya Allah juga sesuai dengan keagungannya. Sehingga pertanyaan tersebut tidak perlu. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang muncul dari lisannya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Padahal kalau dilihat dari sisi semangat untuk bertanya, mereka para sahabat jauh lebih semangat daripada kita. Tidak ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah turun. Seandainya Allah turun berarti arsy kosong dari Allah, berarti Allah tidak pernah berada di atas arsy, karena sepertiga malam ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian wa na'taqidu anna ahlan nari yarawna waj'al 'adzab. Di antara yang beliau sebutkan adalah bahwasanya kami meyakini bahwa penduduk neraka mereka akan melihat rasa pedih azab yang ada di dalam neraka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, mereka akan berada bagi mereka azab yang pedih. Wa anna ahlal jannati la yamutuna abadan. Dan keyakinan kami bahwasanya penduduk surga tidak akan meninggal selamanya di dalam surga. Khalidina fiha abadan. Mereka akan kekal selamanya di dalam surga. Dan di antara yang beliau sebutkan di sini adalah keyakinan akan adanya azab kubur dan juga nikmat kubur. Wa na'taqidu anna fil qabri na'iman wa 'adzaban kama yuriduhu Allah Ta'ala li'ibadihi. Dan kami meyakini bahwasanya di alam kubur ada nikmat dan juga azab sebagaimana yang Allah inginkan untuk hambanya. Tidak boleh kita menolak adanya azab kubur atau mengingkari adanya azab kubur dan nikmat kubur hanya karena tidak masuk di dalam akal kita. Beliau mengatakan kama yuriduhu Allah Ta'ala li'ibadihi, sebagaimana yang Allah inginkan untuk hamba-hambanya. Kemudian beliau sebutkan di antara dalilnya, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan merasakan kepada mereka dari azab yang rendah yang ada di bawah azab yang besar. Ada yang menafsirkan, kata beliau,
Adab yang rendah di sini maksudnya adalah adab di dalam kubur. Di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau sebutkan di sini, wa na'taqidu anna al-ba'tsa ba'dal mauti haqq. Kami meyakini bahwasanya kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang hak. Dibangkitkannya manusia sebelumnya dalam keadaan mereka menjadi tanah, tulang belulang. Allah SWT akan membangkitkan mereka, menyempurnakan penciptaan mereka kembali dan digabungkan kembali antara jasad dengan ruh, kemudian akhirnya mereka pun bangkit. Dan dalil tentang hari kebangkitan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, za'amal ladhina kafaru alla yub'athu. Orang-orang yang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Katakanlah, demi Rabbku sungguh kalian akan dibangkitkan. Wallahu akhrajakum, wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah akan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya, dan itu adalah termasuk dalil tentang hari kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang yang mengikuti akidah mereka. Di antara keyakinan beliau adalah tentang adanya hisab. Orang yang dibangkitkan bukan hanya sekedar dibangkitkan, tetapi akan ada di sana apa? Hisab, dihitung amalannya. Dibangkitkan dan akan dihitung amalannya. Amalan yang dia lakukan di dunia. Dan di antara keyakinan Ahlussunnah adalah meyakini mizan, timbangan. Dihitung, kemudian ditimbang amalan-amalan tersebut. Ada di antara manusia yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Maka inilah orang yang akan masuk ke dalam surga Allah. Dan ada di antara mereka yang timbangan kebaikannya lebih rendah, lebih ringan daripada timbangan kejelekannya. Maka orang yang demikian yang celaka. Di antara keyakinan Ahlussunnah adalah meyakini tentang adanya syafaat. Ini ucapan Imam Syafi'i. Yang kita bacakan adalah ucapan beliau, wa na'taqidu anna syafa'ata haq. Kami meyakini bahwasanya syafaat itu benar. Dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil yang menunjukkan tentang adanya syafaat di hari kiamat banyak. Dan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan orang yang beriman tidak akan kekal di dalam neraka meskipun mereka melakukan dosa-dosa besar. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mereka meyakini pelaku dosa besar akan kekal di dalam neraka. Ahlussunnah meyakini bahwa mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka akan keluar dari neraka, di antaranya adalah dengan syafaat. Makanya Allah mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni dosa yang ada di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Berzina, mencuri, riba, itu adalah dosa-dosa besar, tapi dia masih di bawah syirik. Keyakinan Ahlussunnah bahwa orang yang demikian di akhirat di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni dosanya dan tidak diazab dengan sebab dosa tersebut, dan kalau Allah menghendaki akan diazab dan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tidak selamanya di dalam neraka karena mereka bukan orang kafir. Suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, entah itu dengan syafaat orang yang memberikan syafaat atau dengan rahmat Allah. Di antara yang beliau sebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang umum dan yang khusus. Rahmat yang umum di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Karena
kesehatan, Allah berikan kepada siapa saja. Dan itu adalah bagian dari rahmat Allah. Makanan dan juga minuman, Allah berikan kepada siapa saja, dan itu adalah bagian dari rahmat Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah berikan, Allah khususkan, istimewakan mereka dengan beberapa rahmat. Di antaranya adalah rahmat hidayah. Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. Allah khususkan bagi orang yang Allah cintai saya. Dibukakan hatinya kepada Islam, dibukakan hatinya untuk menerima sunnah. Dan itu adalah di antara rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di antara akidah yang disebutkan, meyakini bahwa Nabi SAW memiliki jembatan, memiliki telaga di hari kiamat. Yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang meminum dari telaga beliau, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Karena sebagian orang ada yang mengingkari telaga Nabi SAW. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah yang boleh sebutkan adalah meyakini bahwasanya as-sirat haqqun. As-sirat adalah jembatan yang menghubungkan antara yang berada di atas neraka, yang akan dilewati oleh orang-orang yang beriman, dan mereka akan terbagi menjadi 3 golongan. Ada di antara mereka yang berhasil sampai ke seberang tanpa ada luka sedikit pun, seperti para nabi, siddiqin. Dan ada di antara mereka yang sampai ke seberang akan tapi terkoyak sebagian badannya. Dan ada di antara mereka, dan mereka adalah orang Islam yang terjatuh ke dalam neraka. Tapi akhirnya nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah semuanya ke dalam surga. Ada yang langsung masuk ke dalam surga, dan ada di antara mereka yang harus dimasukkan ke dalam neraka. Dan as-sirat sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang marfu' kepada Nabi SAW, bahwasanya dia lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di antara keyakinan al-Imam Syafi'i, wa na'taqidu anna al-jidala wal mira'a fid din wal kalama fis sahabah wal kalamu fil Qur'ani manhiyun anhu. Kami meyakini bahwasanya berdebat di dalam masalah agama itu terlarang. Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan mentaati. Sami'na wa ata'na, bukan mendebat. Dia harus taslim, menerima apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Dan bahwasanya berbicara tentang para sahabat maksudnya adalah berbicara tanpa kebaikan, berbicara tidak baik tentang para sahabat. Mengatakan bahwa Muawiyah demikian, mengatakan bahwa Ali demikian, tidak boleh. Demikian pula berbicara tentang Al-Quran, maksudnya adalah berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka ini adalah manhiyun anhu, sesuatu yang dilarang di dalam agama ini. Kemudian beliau rahimahullah dan ini adalah termasuk hal yang disebutkan oleh beliau terakhir, yaitu tentang masalah larangan untuk berdebat di dalam agama, kemudian larangan untuk membicarakan para sahabat dengan kejelekan, berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Kemudian beliau mengakhiri kitabnya dengan menyebutkan sebuah ucapan yang seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaklah kalian ikuti ittiba' dan janganlah kalian melakukan kebid'ahan, sungguh kalian telah dicukupi. Termasuk diantaranya dalam masalah akidah, ikuti saja apa yang kita dapatkan dari para salaf. Tidak usah kita membuat sesuatu yang baru. Sungguh kalian sudah dicukupi. Mereka sudah berbicara tentang masalah akidah. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
Fakadzalika fa idza kana al-amru kadzalik wa at-tatwilu fi ma la yahtamil wallahu a'lam. Maka demikian pula, sehingga kalau memang demikian dan memperpanjang di dalam apa yang tidak mungkin, dan maksudnya wallahu alam, beliau ingin mengisyaratkan bahwasanya apa yang beliau sampaikan ini adalah ringkasan, dan tentunya di sana ada perkara-perkara yang lain yang tidak beliau sebutkan. Kemudian beliau mengatakan wallahu alam, nafa'anallahu fima qulna wa nafa'an nadhira fihi wal 'amila amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Dan beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan manfaat di dalam apa yang kami katakan, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada orang yang melihat risalah ini dan orang yang mengamalkan isinya. Subhanallah. Yang beliau tambah wal 'amila, orang yang mengamalkan, karena apa yang kita pelajari berupa akidah akan bermanfaat bagi kita kalau kita amalkan. Adapun hanya sekedar kita mendengar tapi kita tidak amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ini tentunya tidak akan memberikan manfaat, menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Semoga Allah SWT mengabulkan, dan salawat Allah atas Sayyidina Muhammad. Boleh menggunakan kata Sayyidina, dan Nabi SAW adalah Sayyid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid bagi anak manusia dan tidak ada kesombongan, tidak ada riya, tidak ada kebanggaan di sini. Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya, wa sallama tasliman, dan semoga keselamatan atas beliau. Dengan demikian, alhamdulillah, kita telah bersama-sama mengambil faedah dari nukilan yang dibawakan oleh Yunus ibn Abdul Ala dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan antum lihat sendiri bagaimana akidah beliau berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, dan inilah yang dimiliki oleh para imam-imam Ahlussunnah yang lain, yang mereka sama di dalam masalah akidah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat, dan sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan dari para ikhwah, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita ragu bab, tidak boleh menjazamkan seseorang masuk syurga. Ya. Dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat di Malaysia ini, apabila orang mati, satu disebutkan almarhum, apakah boleh diganti dengan rahimahullah, contoh mengatakan ayah saya almarhum, ataupun sebaiknya ayah saya rahimahullah. Dan satu lagi, apabila matinya seorang ulama atau pejuang Islam, lantas disebut asyahid, apakah itu dibenarkan? Dan yang kedua, bolehkah jika kita menyebut demi Allah dan Rasul apabila bersumpah, adakah itu dibenarkan? Ya. Seandainya ada orang yang meninggal, maka alangkah baiknya dia tentunya mendoakan dan mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Maka kata rahimahullah ini jelas ini adalah bagian dari doa, semoga Allah merahmati. Adapun mengatakan almarhum, maka tentunya di sini perlu perincian. Kalau maksudnya adalah memastikan, tentunya ini tidak boleh. Kalau maksudnya adalah memastikan, maka ini tidak boleh. Tapi kalau maksudnya adalah almarhum, di sini niatnya adalah semoga dia mendapatkan rahmat Allah, maka tentunya ini tidak masalah. Ya, tapi yang lebih selamat, biar tidak mengandung beberapa kemungkinan, kita mengatakan apa? Rahimahullah, itu sudah cukup. Semoga Allah merahmati beliau, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa beliau. Ini yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang. Adapun asyahid, maka juga demikian.
Seseorang tidak boleh memastikan bahwasanya seseorang dia adalah syahid di sisi Allah. Ya, kalau maksudnya adalah dia adalah syahid di sisi Allah, berarti pasti dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau maksudnya adalah wallahu alam, dia adalah syahid menurut hukum yang zahir. Dia berperang di dalam peperangan yang masyru', kemudian dia meninggal dunia. Maka dia dihukumi sebagai orang yang syahid, sehingga tidak dimandikan, ya, dikuburkan dengan pakaiannya. Kenapa demikian? Karena dia adalah syahid menurut hukum manusia, hukum kita. Kalau maksudnya adalah demikian, ya tidak masalah. Maka di sini ada perincian. Kalau maksudnya adalah memastikan dia adalah syahid di sisi Allah, maka tentunya tidak boleh yang demikian. Tapi maksudnya adalah syahid sesuai dengan hukum kita karena dia meninggal dalam peperangan dan kita anggap beliau adalah seorang yang syahid, akhirnya kita tidak kita mandikan, tidak kita kafani, maka tidak masalah yang demikian. Wallahu taala a'lam. Nah, kemudian yang tadi setelahnya apa? Demi Allah dan Rasul. Nah, demi Allah dan Rasul. Bersumpah ini adalah termasuk ibadah. Dan sumpah itu artinya adalah ada unsur atau makna pengagungan terhadap yang disebutkan. Ketika seorang mengatakan demi Allah, maka kita mengatakan, mengabarkan kepada orang yang ada di sekitar kita tentang pengagungan kita kepada Allah. Saya demikian dan demikian. Artinya ketika dia menyebutkan demi Allah, dia ingin meyakinkan bahwasanya dia tidak dusta. Saya adalah orang yang mengagungkan Allah dan Allah dialah yang maha tahu, dialah yang mendengar, mengetahui apa yang saya ucapkan benar atau tidak. Maka dia katakan demi Allah saya tidak melakukan yang demikian. Ini adalah bentuk pengagungan saya terhadap Allah, saya tidak bohong di dalam ucapan saya. Maka al-halif, ya, sumpah ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan menyebut nama Allah saja. Tidak boleh di dalam Islam menyebut dengan selain Allah. Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia berbuat syirik. Yang dimaksud adalah kekufuran yang kecil atau kesyirikan yang kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan ucapan beliau bersumpah dengan selain Allah masuk di dalamnya dengan Nabi. Karena Nabi selain Allah. Masuk di dalamnya bersumpah dengan Ka'bah. Karena Ka'bah selain Allah. Apalagi kepada menyebut nama syekh atau nama wali. Dengan nama Nabi saja tidak boleh. Dengan Ka'bah saja tidak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh adalah dengan menyebutkan nama Allah. Baik nama Allah yang paling besar yaitu Allah, atau dengan nama-nama yang lain. Seperti mengatakan War-Rahman, Wal-Quddus, Wal-Malik, tidak masalah karena itu adalah nama-nama Allah Azza wa Jalla. Atau bersumpah dengan sifat Allah juga tidak masalah. Seperti mengatakan wa rahmatillah, dengan sifat rahmat Allah, atau wa izzatillah, atau dengan sifat izzah bagi Allah, tidak masalah. Tapi selain itu tidak diperbolehkan. Bagaimana seandainya dicampur bersumpah dengan Allah dan juga bersumpah dengan Rasulullah? Tidak boleh mencampur antara yang hak dengan yang batil. Ya, maka kita cukup mengatakan demi Allah saja tanpa kita mengatakan demi Rasulullah. Meskipun tentunya masing-masing dari kita menghormati beliau, mencintai beliau, tetapi bersumpah dengan nama Rasulullah SAW tidak boleh. Hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
apakah maksud dari murji'atul fuqaha? Orang-orang murji'ah, mereka adalah secara umum orang-orang yang meyakini bahwasanya amalan bukan termasuk iman. Amalan bukan termasuk iman. Ada yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah ma'rifah yang ada di dalam hati saja. Maka ini adalah termasuk murji'ah, karena dia mengatakan amalan bukan termasuk iman. Ada yang mengatakan iman itu adalah ucapan lisan saja. Amalan bukan termasuk iman. Baik yang mengatakan iman adalah ma'rifah saja atau iman adalah lisan saja, maka semuanya adalah termasuk murji'ah. Nah, ada sebagian orang dia mengatakan bahwasanya iman adalah keyakinan di dalam hati, ma'rifah, dan juga ucapan lisan. Artinya dua-duanya. Keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan. Tetapi lagi-lagi mengatakan bahwasanya amalan bukan termasuk iman. Maka inilah golongan yang terakhir ini dinamakan dengan murji'atu al-fuqaha. Dan mereka adalah murji'ah yang paling dekat dengan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sehingga mereka adalah yang paling dekat dengan ahlus sunnah, yaitu murji'atul fuqaha. Bolehkah Ustaz berikan contoh ketaatan Imam Syafi'i kepada pemerintah atau penguasa di masa hidup beliau? Tidak ada di sana nukilan bahwasanya beliau rahimahullah menyelisih pondasi Ahlus Sunnah yang satu ini. Menunjukkan bahwasanya beliau rahimahullah sebagaimana ulama yang lain mendengar dan taat kepada penguasa yang ada di zaman beliau. Dan para ulama Ahlus Sunnah yang lain seperti Al-Imam Ahmad, untuk melihat di zaman beliau diuji beliau dan juga ulama-ulama Ahlus Sunnah dengan pemimpin yang mereka terpengaruh dengan aliran Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang sangat sesat, yang kalau sampai diucapkan oleh orang yang berilmu bisa sampai derajat kekufuran. Saat itu dipaksa kaum muslimin untuk mengatakan akidah ini. Tapi Al-Imam Ahmad bertahan, berpegang teguh. Sama sekali beliau tidak pernah mengucapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan dinukil dari beliau dan juga yang lain bahwa orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia telah keluar dari agama Islam. Tapi subhanallah, tidak dinukil dari beliau bahwasanya beliau mengkafirkan salah seorang di antara khulafa yang saat itu mereka terpengaruh dengan akidah ini. Tidak dinukil bahwasanya beliau mengkafirkan Ma'mun atau Mu'tasim atau Al-Wathiq sebelum akhirnya Allah SWT memberikan hidayah. Menunjukkan bahwasanya beliau membedakan. Ada di antara manusia meyakini sebuah keyakinan yang kufur tetapi tidak bisa dihukumi dia sebagai orang yang kafir. Pernah ada sebagian kaum muslimin yang datang kepada beliau, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak keluar memberontak kepada penguasa?" Mengajak beliau untuk memberontak kepada penguasa saat itu. Tapi beliau mengatakan ad-dima, ad-dima, hati-hati dengan darah. Hati-hati dengan darah. Ini menunjukkan bahwa beliau memegang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa selama mereka adalah sebagai seorang muslim. Dan beliau sadar bahwasanya yang namanya al-khuruj, pemberontakan kepada penguasa ini mengakibatkan bahaya yang besar bagi kaum muslimin
kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada maslahat yang didapatkan. Mengapa umat Islam yang sudah meninggal tidak boleh dibaca talqin di kuburan? Pertama, mentalqin ini adalah bagian dari ibadah. Kalau dia adalah sebuah ibadah, maka harus ada contohnya di dalam agama ini. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW telah diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau mentalqin salah seorang sahabatnya di kuburan? Maksudnya adalah ada orang yang meninggal dunia di antara sahabat beliau atau keluarga beliau, kemudian setelah dikuburkan beliau mengatakan, ya fulan, akan datang kepadamu malaikat Munkar dan juga Nakir. Kalau kamu ditanya demikian, maka jawablah demikian dan demikian. Tidak akan kita dapatkan hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau melakukan yang demikian. Justru yang kita dapatkan bahwasanya beliau ketika setelah menguburkan mengatakan kepada manusia, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Hendaklah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian dan mintalah kepada Allah untuk dia kekuatan, ketetapan hati. Karena sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Jadi solusi yang beliau sebutkan adalah ketika kita meyakini sama-sama bahwasanya orang yang meninggal dunia ditanya di alam kubur adalah orang yang masih hidup mendoakan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu solusinya. Bukan kita mengajarkan sementara kita berada di atas tanah, dia di dalam tanah. Jadi teladan beliau, cara beliau adalah kita mendoakan untuk orang tersebut. Is'alul lahu tathbit, mintalah untuknya ketetapan hati, itu yang bermanfaat. Jadi kenapa kita tidak melakukannya? Karena Nabi SAW tidak melakukannya. Nah, kita sudah tahu bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa beramal. Sudah terputus amalannya. Dan dia tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Dan itu adalah pendapat yang lebih kuat. Kecuali dalam beberapa keadaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya mendengar langkah sandal orang yang meninggalkan kuburan. Maka disebutkan dalam hadis bahwasanya dia mendengar. Ala kulli hal, kenapa tidak kita lakukan? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Nabi SAW. Dan itulah yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Kalau mau mentalqin, maksudnya adalah mentalqin la ilaha illallah adalah ketika di akhir kehidupan seseorang. Itu yang datang dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kalian mentalqin mayit kalian la ilaha illallah. Nah, mayit di sini maksudnya adalah orang yang mendekati kematian. Bukan orang yang telah meninggal. Buktinya apa? Di sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maksudnya adalah sebelum dia meninggal dunia mengatakan la ilaha illallah. Itu yang talqin yang dibenarkan, yaitu talqin dengan la ilaha illallah untuk orang yang mau meninggal dunia. Dan talqin ini bukan hanya untuk orang Islam saja. Bahkan seandainya ada orang kafir dan kita berada di dekatnya, entah itu saudara kita atau orang lain, dia mau meninggal dunia, segera kita talqin. Karena mungkin saja kita talqin dan ucapan terakhir yang muncul dari lisannya adalah
la ilallah dan dia masuk ke dalam surga dengan sebab kita. Sebagaimana dahulu Nabi SAW berusaha untuk mentalkin siapa? Pamannya Abu Talib. Ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan membela dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum para ikhwah dan juga para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.